Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya guys di channel Gibran. Gimana kabarnya guys? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih? Tadi malam menyaksikan drawing Piala Dunia guys. Oke, tadi malam kita sudah menyaksikan drawing Piala Dunia Qatar guys 2022. Nah, ini sekitar jam 11 tadi malam sudah hasil drawing Piala Dunia sudah kita dapatkan guys. Nah, di sini banyak sekali, bukan banyak sekali sih ya, ada beberapa grup neraka guys. Diantaranya itu Spanyol bertemu di babak grup dengan Jerman, satu grup guys. Kemudian ada juga ini apa, di grup A itu ada Ekuador, Senegal, Qatar dan Belanda guys. Kemudian di grup B juga ada Inggris guys, Inggris ya. Kemudian ada Amerika Serikat, ada Iran, dan tentunya nanti menunggu playoff antara Wales, Ukraina dan Skotlandia. Kemudian yang kita tunggu juga Argentina, ini satu grup dengan Polandia guys, dengan Messi versus Lewandowski guys. Kemudian Prancis ini relatif mudah bertemu dengan Denmark ya guys. Kemudian Belgia bertemu dengan Kroasia guys di babak grup. Brazil juga bertemu nanti dengan Swiss, Serbia, dan Portugal bertemu dengan Uruguay, Suarez guys. Nah, ini menarik untuk kita tunggu ya guys. Nah, kemudian guys, apa, Piala Dunia ini guys terdiri dari 32 tim dan sudah resmi 29 tim. 3 timnya itu menunggu babak playoff antara Wales, Ukraina, Skotlandia, kemudian Uni Emirat Arab, Australia dan Peru, kemudian Costa Rica dan Selandia Baru. Ini akan dilaksanakan guys nanti bulan Juni tahun 2022 guys. Gimana, udah gak sabar guys? Nah, udah gak sabar nih guys. Nah, ini penghuni di pot 1 itu guys otomatis Qatar karena sebagai tuan rumah ya guys. Kemudian penghuni pot 1 nomor 2 sampai nomor berikutnya itu mengikuti ranking FIFA guys, mengikuti ranking FIFA. Nah, itu ya, mengikuti ranking FIFA. Kemudian hasil dari pengundian drawing tadi malam itu guys ya, kita lihat ini di grup A guys. Di grup A kita langsung aja ya. Di grup A itu nanti ada Qatar, kemudian ada Ekuador kemarin yang mampu menahan imbang Argentina guys. Ekuador ya, ini bagus lah. Kemudian ada Senegal dan tentunya ada Belanda. Kalau dilihat dari 4 tim di grup A ini, yang taruhlah kualitas pemainnya itu di atas tim yang lain di grup A ini, Belanda guys. Kalau kita taruh pot Belanda, Belanda ini yang lolos misalkan jadi juara grup, tentunya yang kedua yang jadi runner up yang akan lolos ke babak 16 besar ini mungkin seimbang guys antara Qatar karena tuan rumah, kemudian Ekuador dan Senegal ini seimbang. Ini grup A ini sebenarnya relatif seimbang guys. Nah, beruntung ini grup A Belanda ini adanya di grup A guys. Nah, kemudian kita lanjut guys di grup B. Di grup B ini ada Inggris, calon juara ini guys. Kemudian ada Iran, kemudian ada Amerika Serikat, dan menunggu satu babak playoff Eropa yaitu antara Wales, Ukraina, Skotlandia. Wales ini tinggal menunggu pertandingan antara Ukraina dan Skotlandia guys. Pemenang antara keduanya nanti melawan Wales, dan nanti pemenangnya akan otomatis lolos dan sudah masuk ke grup B antara 3 negara tersebut, Wales, Ukraina dan Skotlandia. Kalau melihat dari kekuatan pemain, kualitas pemain ini jelas Inggris ini diunggulkan untuk menjadi juara grup guys. Karena tahun kemarin di Euro, Inggris ini adalah finalis guys, kalah adu penalti dengan Italia. Sayang tapi guys, Italia tidak lolos ya guys. Italia kalah oleh Makedonia, dan Makedonia
tumbang oleh Portugal dan akhirnya Portugal lah yang lolos. Mungkin sudah takdirnya Portugal Cristiano Ronaldo untuk ikut Piala Dunia dan mungkin bertemu dengan Lionel Messi guys. Dua bak yang selalu bersama selama 5 edisi. Tapi ya mudah-mudahan semuanya dipanjang guys sehingga dua-duanya performnya bagus dan ikut Piala Dunia main bisa. Nah ini juara grup saya jagokan Inggris guys. Kemudian untuk runner up ya grup B, runner up grup B ini antara Amerika, kemudian Iran dan playoff Wales. Kalau misalkan guys, misalkan Wales ya, ini ada Gareth Bale, Wales itu lolos dari playoff dan masuk berarti di grup B. Ya sebenarnya Wales dengan Amerika dan Iran ini rada imbang lah, tapi saya lebih ke Wales guys untuk menjadi runner up di grup B karena ada beberapa bintang juga di Wales. Tapi Wales untuk lolos aja ini masih belum tentu guys. Jadi ya grup B ini saya rasa untuk runner up-nya masih siapa saja dari 3 tim tadi masih ada kemungkinan lah. Kalau Inggris saya yakin kalau nggak juara grup bisa jadi runner up lah. Tapi namanya sepak bola tidak bisa hanya melihat dari kualitas. Bisa jadi yang lemah juga bisa menghancurkan yang kuat. Nah itu dari grup B ya guys. Kemudian kita lihat grup C guys. Di sini ada Argentina, kemudian ada Arab Saudi, kemudian ada Meksiko dan ada Polandia. Nah ini grup C ini ada satu kandidat kuat juara yaitu Argentina guys. Argentina sudah tahun kemarin memenangkan satu piala internasionalnya yaitu di zona CONMEBOL ya. Ini Lionel Messi dan kawan-kawan menjadi juara di kejuaraan tersebut. Nah, kemudian juara Copa ya kalau nggak salah juara Copa Lionel Messi dan Argentina ini sudah 30 laga guys, tidak pernah kalah, unbeaten. 30 laga. Ini kemudian kalau nggak salah 21 menang, kemudian 9 imbang dan 0 kekalahan. Ini pelatihnya Lionel Scaloni, ini bagus guys. Pemain-pemainnya juga sudah mulai merata, jadi tidak fokus ke Lionel Messi. Jadi dari mulai kiper, kemudian back, kemudian lini tengah dan strikernya juga sudah mulai merata dan sudah mulai kompak. Ini kenapa bisa disebut sebagai kandidat juara karena ya selain faktor Lionel Messi juga timnya sudah mulai kompak guys, sudah mulai kompak. Nah, ini satu slot saya kira entah itu juara grup ataupun runner up, saya kira Argentina ini masuk di antara satu atau dua, juara grup atau runner up. Kemudian di 3 tim lainnya Arab Saudi ya ini Arab Saudi juga sebenarnya bagus, tapi di situ ada Meksiko dan Polandia. Nah ini Meksiko dan Polandia ini seimbang guys. Dengan Polandia ini diperkuat satu bintang yang memenangkan FIFA Award tahun kemarin, kemudian bersaing juga di Ballon d'Or guys. Kemudian kalau di level klub juga produktivitasnya sangat tinggi sekali, yaitu siapa lagi kalau bukan Lewandowski guys. Nah ini Lewandowski juga bisa membuktikan nanti pertandingan melawan Meksiko, Arab Saudi bahkan melawan Argentina nya Messi. Nah, oke, patut ditunggu guys siapa yang akan menemani Argentina untuk melaju ke babak 16 besar. Tentunya ketika masuk ke babak 16 besar tidak akan bertemu dengan tim yang mudah karena di Piala Dunia itu semuanya timnya sangat sulit karena mereka tim-tim 32 tim itu ingin menang semua guys, ingin menjadi juara dunia. Yaitu grup C ya. Kemudian grup D guys, grup D ini ada Prancis. Nah, ini juara bertahan tahun 4 tahun yang lalu di Rusia guys. Prancis melawan Kroasia kalau nggak salah di final. Kemudian nanti kita menunggu playoff antar konfederasi antara Uni Emirat Arab melawan Australia atau Peru. Jadi 3 negara tersebut berebut satu tiket, nanti akan langsung masuk ke grup D bertemu dengan Prancis dan kemudian 2 tim lainnya yaitu Denmark, Eriksen guys atau Braithwaite. Kemudian dengan Tunisia. Ini menurut kualitas kemudian
ya juara dunia tahun kemarin, juara bertahan Prancis, difavoritkan untuk melaju ke babak 16 besar tentu guys. Nah ini Prancis sudah, bukan sudah sih, kemungkinan besar mengunci satu slot lolos ke babak 16 besar. Kemudian yang menemaninya itu antara Tunisia, Denmark, atau antara Uni Emirat Australia atau Peru ya. Ya, 3 tim ini akan berebut untuk menemani Prancis. Kalau menurut saya, Prancis ini salah satu kandidat juara guys untuk mempertahankan trofi juara dunianya di tahun 2022. Nah, kemudian kita lanjut ke grup E guys. Di sini ada Spanyol. Nah, grup E ini katakanlah grup neraka guys, karena di sini ada 2 negara Eropa yang katakanlah raksasa Eropa. Di sini ada Spanyol, kemudian ada Jerman guys. Spanyol ini pelatihnya Luis Enrique, kemudian diperkuat oleh tim-tim muda yang berbakat seperti Pedri, kemudian Gavi ya guys ini, kemudian banyaklah Ferran Torres dan lain-lain. Nah kemudian di Jerman juga tidak kalah guys sebenarnya, meskipun masuk kedua ketemu dengan Spanyol sekarang di grup E. Jerman ini banyak, ada Kai Havertz ya, kemudian banyaklah Werner dan lain-lain. Nah kemudian yang berikutnya raksasa Asia dari Jepang guys di grup E ini. Wah, ini rame nih, Spanyol, Jerman, Jepang, dan satunya menunggu antar konfederasi antara Costa Rica atau Selandia Baru. Nah ini kalau dilihat dari kualitas kemudian permainan, ini sudah jelas guys antara Spanyol dan Jerman. Nah, Spanyol dan Jerman ini dijagokan melaju ke babak 16 besar. Tapi kita tidak tahu guys, Jepang. Wah, mantep guys Jepang guys. Apakah bisa menjungkalkan Jerman ataupun Spanyol. Nah, itu guys untuk grup E ini babak grup neraka lah. Ini kita tunggu. Kemudian yang grup F guys, grup F ini ada Belgia, kemudian Kanada, Maroko, dan Kroasia. Kita sudah bisa menebak guys, sudah bisa menebak di grup ini ada Belgia dan Kroasia, finalis edisi yang lalu, edisi kemarin 2018 guys, Kroasia finalis. Nah ini kita banyak yang berharap Belgia dan Kroasia yang lolos, tapi Kanada dan Maroko juga, Maroko diperkuat oleh Hakimi guys. Nah, ini apakah bisa menjadi kuda hitam, apakah bisa mengejutkan para raksasa Belgia atau Kroasia, kita tunggu guys. Kemudian grup G ada Brazil, kemudian Serbia, kemudian Swiss dan Kamerun. Nah ini Brazil juga dijagokan melaju ke babak 16 besar dan termasuk kandidat kuat peraih Piala Dunia 2022 guys. Nah ini yang menemani Brazil ya seimbang sih, Serbia, kemudian Swiss ya, Shaqiri Swiss ini, kemudian ada Kamerun, semua seimbang. Tapi yang pasti kemungkinan Brazil ini melaju ke babak 16 besar. Dan yang terakhir adalah grup H guys, yaitu Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Nah ini banyak yang menjagokan, ini rada-rada imbang sebenarnya, tapi banyak yang menjagokan ini Portugal lolos ke babak 16 besar. Nah ini karena diperkuat banyak bintang, terutama yang bintang di Premier League ya, itu banyak guys Portugal. Kemudian tapi Uruguay juga edisi tahun 2018 juga mampu menyingkirkan Portugal di babak grup guys. Nah apakah ini akan terulang kembali? Ini imbang. Kalau prediksinya sih Portugal Uruguay guys ya, lolos ke 16 besar. Tapi kita juga tahu lah, ini Portugal juga bagus, Ghana juga bagus. Nah itu dia guys, grup A sampai grup H, 32 tim yang akan bertarung memperebutkan Piala Dunia 2022 di Qatar. Siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang lolos ke babak 16 besar, kita akan saksikan bersama guys. Euforia Piala Dunia 2022. Anda mendukung siapa guys? Silahkan berkomentar di kolom YouTube saya guys. Oke, itu saja guys yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan dapat menghibur dan menjadi informasi, dan bantu channel kami guys, channel saya di channel juga dengan cara klik subscribe, kemudian like, komen, dan share guys. Jangan lupa berkomentar pilihan timmu guys. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang banyak guys. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.